Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Natasha Aryani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Komunikasi dalam organisasi kelas C. Nah, kali ini saya akan membahas komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi. Keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aset yang sangat penting dalam mencapai suatu sasaran atau suatu tujuan dalam suatu organisasi. Keberhasilan komunikasi tercermin dalam efektivitas dan efisien itu dilakukan berkat organisasi dan juga mempengaruhi nama baik dari organisasi tersebut. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Organisasi itu banyak contohnya ya, seperti organisasi yang ada di sekolah, organisasi yang ada di kampus, organisasi yang ada di masyarakat, maupun dalam instansi-instansi pemerintahan, perkantoran, ataupun yang berhubungan dengan organisasi. Nah, kali ini saya akan mengambil salah satu contoh perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Contohnya itu Google. Nah, dalam perusahaan tersebut pasti dipimpin oleh seorang pemimpin, di mana pemimpin itu dapat berkomunikasi yang baik kepada anggotanya, maupun itu pemimpin sesama pemimpin, bawahan sesama bawahannya, anggota sesama anggotanya, maupun pemimpin terhadap anggota bawahnya. Apa sih pentingnya komunikasi yang efektif? Yang pertama, produktivitas meningkat. Yang kedua, lebih cepat dalam menyelesaikan konflik ataupun masalah. Yang ketiga, bentuk hubungan profesional satu hubungan yang baik. Apabila dalam sebuah komunikasi itu tidak berjalan dengan efektif, akan menimbulkan masalah dalam sebuah organisasi. Yang pertama, produktivitas semakin menurun. Yang kedua, lebih cepat dalam menimbulkan konflik. Yang ketiga, bentuk hubungannya semakin menurun sesama anggota pun sesama organisasi. Oke, baiklah, agar kita bisa mengetahui lebih dalam lagi komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi, saya akan mengundang salah satu teman saya. Sekarang saya sudah bersama teman saya yang merupakan salah satu anggota dari Himakep Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini teman saya Safira Anissa yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, di dalam Himakep tersebut kan bagaimana cara ataupun partisipasi dari anggota maupun dari seorang pemimpinnya agar organisasi tersebut dapat berkembang? Yang paling pentingnya sih kalau misal untuk memperkembangkan organisasi ini, yaitu yang pertama itu komunikasi, di mana komunikasi ini merupakan salah satu bagian paling terpenting untuk memajukan organisasi tersebut. Oh, jadi maksudnya itu komunikasi yang baik gitu ya antara pemimpin dengan anggotanya. Berarti di Himakep sendiri itu sudah menerapkan yang namanya komunikasi efektif. Nah, boleh saya tahu bagaimana caranya suatu organisasi Himakep tersebut dapat menjalin komunikasi yang baik dan efektif antara sesama anggota ataupun ketua sama anggotanya. Komunikasi yang baik untuk menjalin organisasi ini yang paling terpenting itu dari ketua. Ketua merapatkan dengan anggota-anggota yang lain, lalu setelah dirapatkan atau dirundingkan secara komunikasi yang baik, ketua atau sekretaris boleh menyalurkan atau memberitahu apa hasil rapatan dan komunikasinya seperti apa dan strukturnya seperti apa untuk anggota-anggota di bawahnya. Oh, jadi sistemnya itu struktur ya gitu, disusun dulu dari atasannya, dari ketua, sekretaris, bendahara, berarti ya dirapatin hasilnya lalu baru disampaikan kepada anggota. Oh, jadi di sini supaya apa yang disampaikan itu dapat dimengerti sama anggotanya. Bagaimana mengelola komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif? Untuk komunikasi yang baik dan efektif itu pertama
membangun hubungan dengan tim dan anggota kerjanya. Lalu yang kedua, mendorong pertanyaan dan diskusi. Lalu yang ketiga itu tunjukkan dukungan kepada mereka atau anggota kita gitu. Habis itu sampaikan juga dengan jelas dan gak membuat anggota itu kebingungan. Oke, baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Rara yang merupakan anggota dari salah satu organisasi yang ada di kampusnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya komunikasi itu sangat penting, bukan hanya dalam sebuah organisasi gitu. Dalam keseharian kita itu komunikasi memang sangat penting gitu. Jadi kalau misalkan kita salah berkomunikasi aja, mungkin orang-orang bisa salah paham dengan makna ataupun maksud dari apa yang kita sampaikan gitu. Nah, jadi seorang pemimpin ataupun sebuah anggota itu memang perlu ya komunikasi yang baik agar bisa terhubung ataupun tercapainya sebuah sasaran ataupun tujuan yang ingin dibentuk dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, terima kasih kepada Rara sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi informasi sedikit dari apa yang ia tahu. Saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.